Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, dan malam yang selalu mengikuti channel kesayangan Konamsi, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Hari ini Konamsi berada di Desa Ponggok. Dapat konsumen Mas Adit dari peternak bebek Nusantara, tapi juga punya kandang ayam broiler, tapi open dulunya. Nah, setelah bergabung di PPN lama, membangun PPN sama-sama Mas Aldi bersama kita, ya saling kerjasama lah istilahnya teman-teman, memutuskan untuk upgrade kandangnya. Ini baru selesai di lantai, lebar 10 meter kali 50 ya. Ini nanti kalau menurut hitungan populasi ini kuat sampai 16.000. Cuman naruh blowernya ini yang agak susah sepertinya ya. Saya sedikit mengedukasi buat konstruksi bangunan teman-teman semuanya. Jika bangun kandang ya mungkin konstruksi seperti ini teman-teman bisa pakai buat teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTT dan sebagainya. Bingung cara bangun kandang, bagaimana memilih konstruksi yang kuat namun bisa hemat biaya. Ini bisa dicontoh, katakanlah seperti ini, pakai ukuran 10 ini 10 cm ya. Nah, jadi hanya tiang-tiang tertentu yang kuat yang dibuat sampai menjulung ke atas. Namun ini cornya ini cor yang kuat lah, tanpa korupsi bahan baku. Jadi buat memang benar-benar padat dan berisi. Jadi setiap jaraknya ini ya dibuat sekitar kurang lebih 3 meter. Ini tiangnya sampai ke atas. Begitupun yang tengah itu, bagian tengah itu sampai ke atas. Ya. Lah untuk jarak di tengah-tengah ini pakai cor lagi yang tingginya kurang lebih 2 meter. Ya 2 meter lebih lah sambil nanemnya itu. Ini bisa dicontoh. Dan yang di dalam ini, jadi tengah ini semua cor. Jadi beban kandang itu kan ada di atas ya. Walau ini lebarnya hanya 10 cm, namun ini menumpang kekuatan dari atas itu, jadinya kuat sekali. Hanya kan hanya menumpang ini. Jadi untuk cor ukuran 10 cm ini menurut kita dilihat dari kandang ini kuat dan rapi jadinya. Ya, jadi contoh untuk konstruksi bangunan. Mudah-mudahan yang lagi membangun kandang pada hari ini lagi proses, bisa bertanya nih beliau yang garap kandang yang ngerjain berapa tahun yang lalu Pak? Berapa tahun yang lalu ngerjain kandang ini? Yang ini apa yang? Yang ini. Yang ini baru 1 bulanan. Oh, yang upgrade. Kalau yang ini? Oh, yang cor-cor ini. Sudah ada 8 tahun. 8 tahun masih kuat ya Pak. Enggak ono loh Pak sing bocel-bocel. Sing kropos. Berarti ini bahannya ya, semennya anti korupsi, benar-benar padat kalau kita lihat. Ngapunten dengan Bapak Pak Padianto. Pak Padianto, 8 tahun pegang kandang ini. Ya alhamdulillah lancar Pak ya. Amin. Kedepannya terus lancar terus. Saya doakan buat Bapak Padianto. Pokoknya usaha ini niatnya bagus, baik buat keluarga. Ya buat tambahan dan spotnya rezekinya mengalir lah. Itu Mas Adit. Loh Mas, panggil ini kesini dong. Salam buat PBN dulu. PBN buat PBN. Peternak Bebek Nusantara. Peternak Bebek Nusantara. Yang teman-teman Bebek Nusantara belum pernah ketemu Mas Adit karena kita adegan dan Kopdar 12 belum pernah datang. Iya. Ini yang ramein grup dulu Grup 1 Mas ya? Iya, grup 1. Pemain lawas, pemain lama. Dari Kediri. Banyak punya kandang di sini bersama bapaknya ya. Bangun upgrade di sini ya. Pokoknya mudah-mudahan lancar, bebeknya lancar, ayamnya lancar. Amin ya robbal alamin. Wis buat sampean Mas Adit sukses. Sorry batuk. Rencana ke depan kita itu pasang blower sini teman-teman. Ini sedikit edukasi. Jadi lebar 10 meter ini menurut kita dengan panjang 50 itu ada sedikit kesusahan untuk pasang blower kalau konstruksinya seperti ini ya. Jadi ini untuk cagak ini harus dilepas
Tapi yang tengah nggak apa-apa, nggak bisa dilepas, nggak apa-apa sih. Karena ini menumpang sampai ke atas, sebab mungkin samping ya. Kalau Mas Aditnya sama bapaknya mau kita sarin pakai kon, kita tuh pasang yang di sini. Jadi pakai kon hanya 4 blower. Tapi populasinya tidak boleh lebih dari sekitar istilahnya berapa ya? Tidak boleh lebih dari 15.000. Ya pokoknya kon 4 cukup lah ini. Cukup Pak Mbak, karena satu blower itu 2.000 kalau kali 4 jadi kan 8.000 atas bawah 16.000. Wah iya cukup. Sorry saya salah hitung tadi teman-teman. Jadi pasangnya pas. Jadi untuk ini nggak perlu copot. Saya pikir tadi mau saya pasang 5, ternyata salah prediksi. Jadi ini sudah pas. Jadi tinggal masukkan saja blowernya, nanti pakai kon ya. Lebih bagus. Dan ini biasanya teman-teman itu bangun kandang itu dipikirkan ya, jarak dari pembuangan air ini kalau mepet dengan pekarangan orang lain itu harus disisakan lah, jangan dipres-pres. Sebab kandang close itu walau tidak bau, tidak lalat, namun memiliki dampak yang berbeda, yaitu buangan angin, anginnya kenceng. Kalau teman-teman nggak menyisakan tempat untuk buangan angin ini, nanti akan berdampak kurang baik buat lingkungan. Ya, ini saran saja, tapi saya juga nggak bisa melarang teman-teman semuanya. Alangkah baiknya kalau ini bagus, teman-teman itu bisa mempertimbangkan kalau pulang bagus ya, teman-teman bisa memperbaiki agar cara saya atau ilmu dari saya itu lebih sempurna lagi dan lebih bagus. Terus menurut ideal pembuatan kandang itu bagaimana Mas? Kalau menurut saya, katanya saya pemula lah. Untuk pemula itu menurut saya untuk dari tim itu 5.000 sampai 8.000 sudah cukup. Karena mempertimbangkan dari biaya pembuatan dan nanti produksinya ke depan dan hasil. Biaya tidak berat, hasilnya juga cukup lumayan. Begitu untuk langkah awalnya aja ya. Awalnya itu segitu aja cukup. Terus ukuran kandangnya kalau ingin bangun 5.000, 6 kali 30 itu sudah cukup teman-teman. Atas bawah itu 5.000. Kalau ingin lebih besar ideal 8 kali 30. 8 kali 30 itu bisa sampai 7.000 sampai 8.000. Itu biayanya ya sekitar 200 jutaan lah kalau ingin bangun dari nol. Kalau 5.000 berarti bisa di bawah 200 juta. Untuk konstruksi bagian besar sudah saya jelaskan ya. Kalau ini saya katakan ini memang bagus, layak dicontoh untuk teman-teman agar biayanya tidak terlalu besar untuk pembangunan kandang. Dan ini walau cagaknya ukurannya hanya 10 cm, menurut saya ini layak dicontoh. Dan menurut dari segi kekuatan itu juga bagus. Nah, ini saya coba tes untuk kekuatan ketika saya berada di kandang atas masuk di tangga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kuat sekali karena ini untuk penompangnya ini kayu kelapa. Sorry tadi pas di bawah itu saya nggak videokan ya. Ini kalau kayu kelapa, jadi memang kalau pakai kayu kelapa daripada bambu keistimewaannya adalah lurus. Lebih rata lantai istilahnya ya, rata lantai, kuat. Ini kuat sekali. Untuk ketinggiannya, Mas, ketinggian jika bangun kandang dari nol, kalau saya bangun kandang bagaimana ini? Ketinggian kita hitung maksimal itu 2 meter ya. Nah, bagus kalau sebenarnya standarnya untuk kandang close itu menurut kita adalah 180 agar pas. Terus hitungnya dari ujung itu pasang blowernya. Misalkan ini 2 meter ya teman-teman. 2 meter bukan 180. Jadi hitungannya dari lantai sini, dari lantai ini nanti akan dibuat jarak dari lantai itu sekitar 30 cm. Dipasang dengan blower sekian segini, kurang lebih blower itu tingginya 140. Jadi ada sisa. Jadi 140 ditambah 30 ada 170. Ya kalau jaraknya 2 meter itu ada sisa.
ada sekitar 30 cm lah. Kalau tingginya itu sekitar 180 cm ketinggian ini ya, lantai ke sini. Nah, teman-teman itu bisa pakai ketinggian dari sini 30 cm bisa, 25 cm bisa ya, untuk nanti buat tempat blowernya. Nanti ketambah 140 cm ketemunya antara kurang lebih 160 atau sampai 165. Sisanya itu nanti sekitar 20 cm atau 15 cm itu udah cukup. Itu pas. Kalau agak rendah lagi nanti kurang tinggi juga susah untuk bawa pakan atau jalan di kandang. Lalu kita dengan ketinggian kebanyakan masyarakat Indonesia adalah 180 ya, kan di angka 160 sampai 170. Jadi kalau ketinggiannya 180 itu menurut kita sudah pas. Dan lebih kenceng untuk anginnya kalau ketinggian itu hanya 180. Wih, sapinya gemuk-gemuk. Sehat. Sehat, kuat lah, gak kena PPKM ya kemarin ya, alhamdulillah. Ini ternak sampingnya. Nah, kalau kasusnya ini contohnya, kalau kandang dekatnya ada sapi kayak gini. Nah, sebenarnya teman-teman, itu ada kandang sapi, ini ada kandang ayam, di situ kan juga ada kandang ya. Nanti tingkat penularan penyakitnya bagaimana kalau kandang sebelah ada yang sakit, Mas? Nah, saya hanya mengibaratkan buat teman-teman semuanya, itu sebenarnya nggak masalah, asal biosecurity-nya di kandang ini itu bagus. Artinya di sini tuh manajemen kebersihannya bagus. Penyakit dari sana mau ke sini, ayam itu lebih terjaga kondisi kesehatannya. Biosecurity-nya sering diberi vitamin, katakanlah vitamin suplemen penunjang kesehatan, dan kemudian untuk lingkungannya juga sering-sering dibersihkan seperti ini. Jangan banyak kotoran di sekeliling kandang atau mungkin sampah-sampah berserakan, itu akan menyebabkan atau menimbulkan sarang penyakit ya, contohlah bakteri, nyamuk, tempat berkembang biak dan sebagainya. Itu akan mencemarkan lingkungan kandang sekitar. Ya, jadi lingkungan ini juga harus bersih agar virus, bakteri itu tidak bisa berkembang di sini. Mengurangi lah, kalau masalah penyakit itu pasti ada di sekeliling kita. Namun kalau antibodi ayam kita itu lebih sehat, lebih kuat, virus, bakteri akan menyerang itu tidak bisa, artinya masih terkontrol, teman-teman. Sering disemprotkan ya, disemprot. Apalagi kandang ini dekat rumah seperti ini. Jadi benar-benar tingkat kebersihan itu harus didobel, bahkan 2 sampai 3 kali lipat, enggak masalah, lebih bagus lagi. Dan itu kan ada mentok atau apa ya di sini. Ada hewan-hewan lain berkeliaran, seperti samping ini. Ada hewan-hewan yang bisa merugikan ya. Tapi untuk cara pencegahannya ya itu tadi, sering-sering menjaga kebersihan. Alhamdulillah durasi 13 menit saya diberi kesempatan untuk memberikan ilmu apa yang saya bisa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Nusantara, mulai dari pembangunan, manajemen, inovasi, solusi dan lain sebagainya, apa yang sering saya sampaikan di YouTube. Mudah-mudahan YouTube saya itu banyak manfaatnya, kurangi yang tidak bermanfaat, ada yang bagus-bagus, semoga akan menjadi lebih bagus. Saya Khairul Anam dari Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.